Jangan bantuin tarik nih yuk. Yang penting lepas dulu. Nanti pelan-pelan. Halo mas, kangen dulu. Kamar tak api, tak kirimi, kan dibangun kamar, ngapain? Rumah ya sama diapi, malah terkoyok ngono. Tapi sebagai orang lanang kurang lebih. Ini belum selesai nih mas. Terus mas, ya kemungkinan just main HP kan. Malah balik-balik ngunangi berkawan sampai lagi. Di tempat sini. Iya mas, apa terus? Oke teman-teman ya. Jadi kita sudah ngebawa istri dari masnya ini ke rumahnya atau ke kamarnya. Kebetulan saya juga sudah bertanya, dia itu tinggal di sini tuh sama siapa? Dia itu cuma berdua teman-teman. Nah, mas saya juga bilang sama saya, dia itu katanya itu udah gimana ya, udah capek, udah lelah. Sebetulnya wanita ini tuh atau istri masnya ini tuh nipu suaminya itu nggak 1-2 kali. Ya pusing tantangan apa mas? Cuman masnya itu memberikan kesempatan terus dan pada akhirnya ini timbullah jadi seperti ini teman-teman. Gitu. Ini lebih baik kita lepas dulu mas. Kalau sudah lepas nanti kita cari solusinya. Intinya ini kita lepasin dulu. Saya juga nggak tahu tadi kalau ini ganjet karena jenengan baru bilang tadi pas di sana tadi. Jadi kita lepasin di rumah saja gitu. Tapi sebelumnya gini mas. Jenengan mau nggak masalah ini cepat selesai? Iya mas. Kalau memang jenengan mau, jenengan itu intinya pasrahkan sama yang di atas dan apa ya? Jangan mendoakan yang jelek-jelek. Jenengan minta sama yang di atas ini biar biasa kejabut gitu. Sini swagga nggak mulai ini. Sian aku bagi orang lanang. Mau gimana lagi, udah terlanjur gitu. Kalau memang jenengan sudah ikhlas, ini saya lepaskan. Tapi kalau jenengan belum ikhlas, gimana ya? Biasanya sih kalau jenengan nggak ikhlas atau ada orang yang istrinya atau suaminya ganjet, kalau belum ikhlas itu lepasnya susah. Oh enggak mas. Kuncinya jenengan harus ikhlas dulu. Ikhlas nggih? Ikhlas aku mas. Kami ngeboti bojo kok ngono mas. Ayo mas, dilepas mas. Jenengan bantuin tarik nih yuk. Yang penting lepas dulu. Nanti pelan-pelan. Alhamdulillah. Udah lepas. Bentar. Ini pingsan ini laki-lakinya. Mas, pingsan teman-teman. Pingsan, mungkin udah terlalu lama. Mas. Udah mas, jangan ditendang lagi mas. Mas yo, kita nih jujur. Sampean dadi saksi.
Aku serasa sudi di bojo aku ini. Biyen aku berjuang ning mati-matian, terakhir di pengkhianati karo ini. Maksudnya saksi-saksi apa, Mas? Gue tak talak ya Mas. Gak sayang-sayangnya aku ya gak berduanya kok. Pernah sekali dua kali, spin viral kelakuanmu kok. Ya, jenengan sudah yakin. Mas, gila aku. Sampe ngeboti kaya ngene kan. Gini ya, Mas ya. Oh, jenengan sini, Mas. Aku kerja soro-soro, mulai kalau menetap. Kalau jenengan memang bener yakin buat nalak atau pisah sama wanita ini, saya sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Ini rumah tangga jenengan, ini istri jenengan. Ini jadi urusan jenengan. Yang terpenting saya udah ngebantu ngebawa ke sini buat ngelepasin. Tapi jenengan perlu ingat, apabila jenengan nanti menikah lagi, saya bukan mendukung ya teman-teman ya. Saya bukan mendukung perpisahan masnya ini dengan wanita ini. Bukan, saya tidak mendukung. Asli saya tidak mendukung. Tetapi kalau seorang laki-laki sudah mengucapkan atau melontarkan kata-kata talak atau pisah kepada istrinya, tahu sendiri kan teman-teman. Maka dari itu, apabila jenengan nanti menikah lagi, jenengan kenali dulu wanitanya yang mau dinikah seperti apa, biar hal-hal atau kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Ya Mas, oke pengalaman ya Mas. Dan saya minta tolong jenengan nanti hubungi keluarganya. Iya Mas, tak oleh nih. Keluarganya dan pasrahkan baik-baik. Dan ini menjadi sebuah pembelajaran yang begitu berarti buat kita semua teman-teman, termasuk juga buat saya, karena saya itu juga baru menikah 1 tahunan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah menimpa masnya ini, musibah yang menimpa masnya ini tidak terjadi kepada kita semua teman. Dan juga yang sabar, dan juga yang harus yang ikhlas. Dan masih muda, saya yakin hidup jenengan kedepannya insya Allah bakalan lebih baik gitu. Mereka berdua lemas banget teman-teman. Yang laki-laki itu pingsan. Kenapa tadi nanggung? Udah, nggak usah, nggak perlu kekerasan seperti itu mas. Saya juga sering kok mas nemui atau ngejumpain orang-orang yang bernasib sama seperti jenengan. Memang sebuah takdir itu sudah ada yang menggaris, sudah ada yang menentukan. Semuanya sudah ditetapkan. Kita sebagai manusia tinggal menjalani. Jenengan banding tulang kerja keras di perantauan demi menghidupi keluarga jenengan itu sudah benar. Apalagi sampean itu menikahi wanita yang janda, itu pahalanya itu besar. Mudah-mudahan keikhlasan jenengan pas waktu jenengan masih menjadi suaminya, ganjaran jenengan, pahala jenengan itu dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Oke teman-teman ya. Kita nggak bisa panjang kali lebar, kita juga nggak bisa lama-lama di sini. Karena memang permasalahan ini endingnya atau akhirnya menimbulkan suatu perpisahan ya. Saya mohon buat jenengan semuanya, saya juga ya, tetap hati-hati, tetap jaga perkataan kita, jangan melakukan emosi
saat kita itu mau ngambil keputusan. Tapi ini tadi sudah saya jelaskan dari awal dulu. Sebelum kita on kamera, saya sudah menjelaskan ke masnya, dan masnya itu enggak mengucapkan sebuah kata-kata atau talak seperti ini itu dengan keadaan emosi, teman-teman. Dia itu memang benar-benar sudah muak, sudah ikhlas lah gitu. Baik mas, kalau seperti itu, tolong besok jenengan urus ya. Ya. Nggak perlu besok mas, sekarang jenengan urus. Saya nggak mau terlibat ini terlalu dalam, karena mungkin nanti bakalan panjang. Tapi kalau ini sudah, yang penting sudah terlepas, saya mau pamit, saya mau undur diri. Gitu ya. Tetapi pas saat saya undur diri, saya nggak akan nyalain kamera ini nanti. Saya pengen tahu apakah benar-benar jenengan itu menyelesaikan permasalahan ini atau enggak. Dalam arti jenengan itu ngasih kabar ke orang tua jenengan dan mertua jenengan. Ya, jadi gini teman-teman ya. Saya sama Mas Dul ini, dia itu bilang ke saya, oke mas, saya bakalan ngundang orang tua saya datang ke sini dan mertua saya. Tetapi saya mohon jangan direkam. Nah, kita turuti, kita nggak usah ngerekam, karena ya apa ya namanya ya, permintaan dari Mas Dul sendiri. Nanti kita tetap tunggu di sini Mas Lugi ya. Iya mas. Ya, tunggu di sini apakah benar Mas Dul ini manggil orang tuanya atau enggak. Nanti kalau kita tinggal, jangan juga malah berbuat yang aneh-aneh lagi, begitu. Oke teman ya, mungkin mohon maaf ya sebelumnya, saya nggak bisa ngerekam nanti. Kita tungguin saja lah. Jangan langsung aja mas, langsung panggil aja keluarganya. Coba mas, saya tungguin di sini mas. Oke teman ya, biar Mas Dul manggil keluarganya dan mertuanya datang ke sini. Kita nanti berusaha menenang-nenangin juga. Dan kalau permasalahan sudah selesai, kita baru pergi dari sini teman-teman ya. Mohon maaf sekali lagi saya nggak bisa rekam karena itu permintaan dari Mas Dul sendiri. Saya pamit, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.